penyertaan-Mu dan semua perkara yang Kau lakukan dalam hidup kami. Secara khusus pada sore hari ini, di pelayanan Doa Sion Family, kekasih-kekasih-Mu yang punya masalah, pergumulan, Engkau Tuhan, tilik mereka dan jawab pergumulan, jawab doa mereka. Demikian Engkau Tuhan yang memberi belas kasihan, yang memberi mujizat dan keajaiban bagi umat-Mu. Dan secara khusus, saat ini segala kuasa, energi yang berbeda, yang itu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sebelum dibacakan ayat firman Tuhan. Ya, sesuai dengan permohonan dari Bapak Pendeta, saya akan membacakan kiriman ke komentar dari nama akun Mona Lisa. Shalom, sebenarnya kita orang-orang Kristen sudah diberikan oleh Tuhan otoritas untuk berdoa. Jika kita sakit, kita harus pakai untuk mendoakan bagi mana yang sakit. Tidak harus berharap ada orang lain untuk mendoakan, karena kita orang-orang yang percaya sudah diberi kuasa. Pakailah kuasa itu pada diri kita untuk kita berdoa. Ya. Saya sedikit ingin menjawab ini, dan ini juga saya ingin mengajar berhubungan dengan urusan ini. Jadi, ada bagusnya jika diminta untuk setiap Anda itu berdoa. Berdoa untuk diri Anda sendiri. Ini yang diminta oleh Sis Mona Lisa. Karena katanya orang Kristen itu orang percaya. Walaupun dalam pemahaman saya tidak ada hubungan antara kekristenan dan kepercayaan. Dan memang itu jelas. Karena banyak tokoh dalam Alkitab itu sebenarnya bukan agama Kristen. Yang tokoh-tokoh yang kita kenal itu sebenarnya bukan agama Kristen. Misalnya Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan mereka juga bukan agama Yudaisme. Mereka orang percaya dan bahkan bukan orang beragama. Nah, ini masalahnya. Berbeda antara orang percaya dan orang itu beragama. Secara khusus agama Kristen. Nah, penting sekali diingat bahwa kalau diharapkan kepada Tuhan tentunya ada media, ada wadah. Seperti saya ambil satu bacaan singkat dalam Kisah Para Rasul, tolong dibaca. Ya, kita masuk ke dalam pembacaan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12 yang diberi judul Paulus di Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini sebuah contoh. Di Efesus orang-orang telah menjadi Kristen pada saat itu. Mereka telah mendengar berita Injil Yesus Kristus. Paulus mengajar mereka, tetapi orang-orang Kristen ini juga dia doakan. Karena mereka mengalami masalah sakit penyakit atau kerasukan roh jahat. Atau sakit penyakit mereka disebabkan roh jahat. Dan di situ ditulis bahwa pakaian Paulus termasuk sapu tangan yang dia doakan itu menyembuhkan orang-orang itu dan melepaskan mereka dari ikatan roh-roh jahat. Nah, kalau kita pikir yang dilayani ini orang-orang Kristen, mereka memang kalau seperti anjuran Sis Mona Lisa sebaiknya berdoa sendiri, tidak usah berdoa lewat Paulus. Begitu juga dalam bagian yang lain itu ibu mertua Rasul Petrus didoakan oleh Tuhan Yesus. Karena ibu mertua Rasul Petrus itu sakit. Jadi dia didoakan oleh Tuhan Yesus. Di situ ada Petrus, kenapa tidak Petrus saja yang berdoa? Atau kenapa ibu mertuanya sendiri tidak berdoa saja untuk dirinya? Nah, Sis Mona Lisa yang terhormat, ada kalanya orang berpikir itu memang baik, tetapi yang baik itu belum tentu benar. Karena dalam gereja Tuhan itu ada jawatan. Saya kasih contoh.
Jawatan-jawatan itu punya tugas masing-masing. Guru saya, tutor saya, itu kalau dia punya masalah berhubungan dengan tekanan roh jahat, dia bilang saya, tolong kamu doakan ini. Saya tidak tanya, karena saya tahu itu bukan fak beliau. Faknya itu berbeda dengan saya. Kalau roh jahat itu, termasuk ponakan saya, itu hamba Tuhan yang hebat. Anaknya atau kena cucu saya, itu tiba-tiba diserang roh jahat. Dia berteriak minta tolong. Dia dan istrinya itu berteriak minta tolong. Saya turun dari ruang doa, saya pegang anak itu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Saya usir roh jahatnya dan anak itu berhenti kejang-kejang. Seperti orang kena ayan. Panasnya tidak seberapa tinggi. Nah, ini sebuah contoh. Dia itu hamba Tuhan yang hebat. Pengajar yang luar biasa. Tetapi dia butuh hamba Tuhan yang lain untuk saling melengkapi. Karena tidak ada hamba Tuhan itu yang sempurna. Tidak ada orang Kristen yang bisa untuk semua urusan itu berdoa sendiri. Saya minta tolong guru saya. Pak guru tolong. Ini ada kasus begini. Ini bukan fak saya. Saya tahu ini faknya Pak guru. Jadi tolong kalau boleh bisa diselesaikan sesuai. Nah itu saya minta tolong. Maka orang yang telah bermasalah serius dalam hubungan suami istri dan diancam dengan perceraian keluarga ini, saya kasih kepada guru saya dan beliau selesaikan ini dalam hitungan 1 minggu selesai. Keadaan keluarga itu saat ini sakinah. Tapi bukan saya yang selesai. Itu faknya beliau, bukan fak saya. Kalau fak saya berhubungan banyak dengan roh jahat. Salah satu, ada juga yang lain. Nah, penonton sekalian, Paulus mendoakan orang-orang Kristen di Efesus. 2 tahun kurang lebih dia di situ. Banyak mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena apa? Pelayanan Paulus. Tuhan lakukan lewat Paulus. Jadi untuk mujizat-mujizat itu tergantung kepercayaan Tuhan kepada orang. Kepercayaan Tuhan kepada orang. Jadi ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan memikul mandat itu. Ada jawatannya. Jadi tidak sembarangan. Saya contohkan ada seorang ibu. Nah, ibu ini ambeien, parah pendarahan dan memang sudah banyak tahun. Ingat katanya itu dari dia masih nona-nona. Anaknya sudah 8-9 tahun. Tepatnya berapa? Berarti ada belasan tahun. Mulai dia menderita sakit ambeien. Kemudian dia datang minta didoakan. Saya tanya, sudah mau dioperasi? Saya tidak berani. Ya, di samping juga memang masalah keluarga yang pas-pasan. Jadi dia cari solusi, dia berdoa sampai suatu saat dia ketemu saya. Dan dalam hitungan beberapa menit dia sembuh dari ambeien sampai hari ini. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia orang Kristen yang taat, dia rajin masuk gereja. Dia itu kategori orang saleh. Tetapi kenapa dia tidak bisa selesaikan itu? Itu juga masalah ketetapan. Masalah ketetapan Tuhan bahwa dia harus sembuh dengan cara ini. Jadi sekali lagi, pikiran yang baik belum tentu benar, Ses Mona Lisa. Yang benar adalah sesuai Injil Yesus Kristus. Sedangkan ibu mertua Rasul Petrus harus didoakan oleh Tuhan Yesus. Rasul Petrus juga mendoakan orang-orang Kristen yang ada, bahkan Rasul Paulus mendoakan orang-orang Kristen yang ada di Efesus dan di wilayah Asia Kecil. Nah, penonton sekalian, mengenai mujizat itu ada delegasinya. Tadi saya layani orang yang kececer tadi malam, ada yang angkat, ada yang tidak aktif, ada juga yang tidak angkat. Beberapa kasus ada stroke dan lain-lain, ada karena mereka juga tidak angkat, saya terpaksa bikin voice note. Saya tahu misalnya itu stroke kiri, dia kasih keterangan stroke kiri. Saya bikin stroke suara, saya bikin. Ada yang saya telepon langsung dan didoakan, dia dijamah dan disembuhkan Tuhan. Nah, kan yang menyembuhkan itu bukan saya, kuasa ini berasal dari Tuhan Yesus. Bukan kuasa saya. Jadi, saya tidak bisa menetapkan siapa yang sembuh. Tuhan yang tahu sesuai iman orang.
Kalau dia percaya kepada Tuhan, pasti dia mengalami kesembuhan. Ada ribuan kasus, banyak ribu kasus kesembuhan dan pelepasan terjadi dalam pelayanan kami. Tetapi itu bukan pekerjaan kami, itu pekerjaan Tuhan. Itu hak Tuhan, kemuliaan itu hak Dia. Dia yang menyembuhkan memakai alat. Dia yang menyembuhkan memakai alat. Jadi sekali lagi, masalah kesembuhan dan mukjizat ini bukan wewenang saya. Itu wewenang Tuhan. Dia yang melakukan, bukan saya. Tuhan Yesus yang melakukan dengan yang heran itu. Setetes kuasanya itu telah menyembuhkan banyak orang dalam pelayanan kami. Ada ribuan banyak orang. Saya kalau di wilayah saya itu dikenal. Lebih banyak main di radio. Di radio-radio swasta yang ada di wilayah Minahasa dan Manado. Jadi banyak kasus kesembuhan orang gila disembuhkan. Rumah tangga yang sudah mau hancur dibebaskan, ditolong Tuhan. Orang yang sangat cantik, sulit untuk menikah. Pacarnya tidak mau meminang dia. Orang tuanya stres sedemikian rupa karena anak ini terpaksa. Mereka cari saya dan minta didoakan. Barulah pacarnya itu meminang dia. Nah, penonton sekalian, dalam hal kuasa yang bekerja dalam pelayanan kami, dalam pelayanan saya tidak ada urusan dengan saya. Itu urusannya dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan pribadi manusia kita. Tidak ada yang hebat. Tuhanlah yang maha kuasa. Kekuasaan untuk menyembuhkan, melepaskan di tangannya. Untuk mengadakan mujizat itu juga dalam genggamannya. Jadi apa yang hebat? Tidak ada. Kalau saya mendoakan Anda, agar Anda percaya Yesus, Injil yang saya beritakan itu harus diteguhkan dengan kuasa. Karena firman bilang, Injil yang diberitakan itu harus diteguhkan dengan kuasa yang menyertai. Kalau Injil diberitakan tanpa kuasa, saya tidak tahu bagaimana itu. Saya juga tidak mengerti. Kalau guru saya itu menginjil sambil dia berbicara, orang-orang sudah disembuhkan. Orang-orang sudah dilepaskan. Jadi, Injil harus diberitakan dengan kuasa. Itu amanat Tuhan Yesus kepada para rasul dan kepada setiap orang yang percaya. Orang Kristen, seluruh orang Kristen bukan berarti orang yang percaya semuanya, tidak. Bahkan ada juga orang-orang Kristen yang pindah menyeberang agama. Karena di kekristenan itu saja dia tidak mengerti bagaimana. Tidak ada basic yang kuat, padahal dia mantan misalnya guru sekolah minggu, mantan ketua pemuda, dan lain-lain. Jadi tolong dimengerti dengan baik dan jelas bahwa tidak ada hubungan antara orang Kristen dan orang percaya. Itu spesifik, percaya itu spesifik. Kalau saya mau bilang kesaksian saya, yang saya lihat, mungkin Anda bilang, masa begitu. Mungkin Anda juga bilang sesat. Kalau saya bilang ada 1000 plus orang pilihan kelas 1 di seluruh dunia, hanya ada 1000 plus. Itu sudah saya lihat. Dari berbagai negeri, suku, dan bangsa di bumi. Suatu malam Tuhan memperlihatkan itu dengan jelas. Saya hitung, 500, 600, 800, 900 ribu. Ternyata saya juga di deret kesekian, antara 600 lebih sampai 700-an. Ada di situ, bukan di paling depan. Ada suku bangsa yang lain. Ada orang Negro, ada orang Indian, ada orang bule Amerika, orang Eropa maksudnya. Ada juga orang China, ada orang Asia, maksudnya orang pribumi seperti kita. Banyak suku bangsa, ada 1000-an lebih. 1000-an lebih orang pilihan kelas 1 itu di seluruh bumi yang ada. Dan ada juga saya tahu yang sudah mati. Sudah meninggal dunia, tidak ada. Dia digantikan, rotasinya tidak ada. Bahkan ada yang tiba-tiba terhilang dari rencana dia keluar. Orang pilihan yang kalah seperti misalnya Yudas. Karena dia sudah mantan urapan. Keluar. Demikian juga orang pilihan yang ada di muka bumi. Tidak banyak. Mungkin ada miliaran orang Kristen. Tapi berapa orang pilihan yang memang itu masih bertahan, memberitakan Injil Yesus Kristus dan hidup sesuai rencana dan kehendak Allah, bahkan orang-orang yang tidak dikenal sama sekali, yang namanya tidak beredar di mana-mana. Ini masalahnya. Jadi, kan kalau saya bilang pendoa yang punya akreditasi, yang memang punya cap merek dari Allah, yang dimandatkan di negeri kita ini ada belasan orang, mungkin Anda pikir gila. Masa cuma belasan orang? Saya lihat itu. Waktu saya lihat mereka diminta Allah, Tuhan,
untuk mengendalikan kekacauan yang ada di timur negeri ini. Baru saya lihat mereka, astaga. Ini para pendoanya. Cuma belasan orang. Ada yang tua, ada yang muda, yang masih cewek. Saya lihat bapak-bapak, ada oma-oma. Saya lihat mereka satu persatu. Saya hitung cuma belasan orang. Banyak orang mengaku sebagai pendoa. Saya pikir, nah, masalahnya ini ada materai dan terlihat. Orang bisa berdusta, tapi dari auranya itu kelihatan tidak bisa berdusta. Banyak pendeta, tetapi mungkin hamba Tuhan dari pendeta itu kurang. Artinya begini maksud saya. Banyak pendeta, tapi bukan hamba Tuhan. Lebih banyak bukan hamba Tuhan. Memang mereka pendeta, tapi lebih banyak bukan hamba Tuhan. Jadi ini masalahnya. Kita mau taruh di mana kebenaran ini kalau kita sendiri tidak mengerti. Jadi tolong kalau tidak terlalu mengerti, hati-hati. Jangan sembarangan. Kepada saya ada orang kelasnya di gereja presbiter itu. Gereja presbiterian, itu kelas penatua. Dia bilang sama warga anggotanya itu, dia bilang, tidak perlu cari pendoa, berdoa saja sendiri. Akhirnya tiba-tiba dia timpa masalah yang serius. Terpaksa dia minta berdoa. Karena dia malu ke saya, dia cari orang lain. Bilang tidak perlu berdoa itu cari orang lain. Cukup berdoa sendiri. Tidak cukup. Jangan belokkan Injil menurut keinginan pikiran Anda. Tidak boleh. Loh? Tidak boleh. Guru saya saja yang hebat itu, dia masih minta tolong. Kalau urusan rojat, dia masih minta saya yang kerjakan itu. Karena penting sekali orang itu kurang, ada minusnya, agar dia tidak sombong. Kesombongan kita bisa mencelakakan kita, masalahnya. Kalau orang itu serba bisa, nah masalahnya, saya kan tidak perlu ini, saya berdoa saja sendirilah. Ini bisa bahaya. Bahaya untuk pertumbuhan iman orang bisa jadi sombong. Tapi untunglah puji Tuhan, orang-orang yang hubungi saya itu, orang-orangnya cukup rendah hati sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Ada juga gembala yang rendah hati. Dia masih bilang, tolong periksa bahasa roh saya. Dah, terpaksa saya periksa. Kemudian dia juga masih bilang, Pak Gembala itu masih bilang, jangan-jangan ada roh jahat pada saya. Saya mendoakan dia. Dan saya keluarkan roh jahat itu. Langsung bermanifestasi. Di tingkat ini gembala. Jadi tidak ada yang serba sempurna termasuk mendoakan sendiri. Ada bagian-bagian yang kita doakan sendiri. Tapi banyak juga yang tidak dapat. Kita sudah berdoa tetapi belum terjawab. Kita mau cari orang yang dipercayakan Tuhan dalam bidang itu. Oh iya, dia dipercayakan Tuhan dalam urusan ini. Roh jahat, dia dipercayakan Tuhan dalam urusan kesembuhan. Dia dipercayakan Tuhan dalam urusan kemujuran dan keberuntungan dari Tuhan. Ada orang yang dipercayakan Tuhan untuk urusan misalnya menurunkan berat badan. Contoh. Atau ada orang yang dipercayakan Tuhan untuk merubah nasib dan takdir. Dia cuma garis itu, dia bikin tali dan dia suruh berpindah. Biasanya hamba Tuhan itu ada di Amerika. Biasanya nasib orang itu berubah dari orang yang apes, malang, sial, tiba-tiba dia menjadi mujur. Usahanya terbuka. Dan dia itu menerima berkat yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Jadi, tidak ada yang kita semua kurang dan saling membutuhkan. Saling membutuhkan, saling melengkapi, agar Tuhanlah yang dimuliakan, bukan kita, bukan saya, dan bukan Anda. Saya kira itu, setiap kita masih butuh pertolongan doa dari teman-teman seiman. Masih perlu. Sampai hari ini masih perlu saya, masih perlu guru saya. Guru saya juga perlu saya, walaupun saya muridnya. Kalau sudah di urusan roh jahat, dia bilang, kamu saja yang atasi itu. Di sini ada roh ini, coba kamu lihat. Oh iya, betul. Kamu atasi itu dia. Dia tidak melangkah sembarang, hantam kromo. Ada orang kan hantam kromo, tahu-tahu. Misalnya asisten saya, ada itu yang saya bilang, coba kamu, saya kan mau tes dia. Coba kamu doakan orang itu. Dia pergi berdoa, pulangnya dia langsung pingsan. 1 hari tidak bangun. Pingsan. Hilang kesadaran. Kenapa? Diserang roh jahat. Kenapa?
Itu bukan urusannya. Jadi mulai hari itu saya bilang, kamu tidak boleh mendoakan orang yang ada roh jahatnya. Penyakit biasa boleh, atau topang pelayanan saya. Kamu sebagai salah satu pendoa untuk menopang pelayanan saya. Kan tidak semua orang bisa berdoa kesembuhan. Banyak orang kan tidak bisa berdoa itu pelepasan. Banyak orang tidak bisa mendoakan mujizat A, mujizat B, mujizat C. Tetapi dia diperlukan untuk yang lain. Itu perlu. Pertama-tama Tuhan ingin orang itu rendah hati. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sembrono. Tidak boleh takabur. Jadi saya kira ini firman Tuhan ini mujizat dipercayakan Tuhan dilakukan oleh Rasul Paulus. Sedangkan kain atau pakaian dan kain berupa sapu tangan itu yang dipakai atau yang didoakan dipegang oleh Rasul Paulus dapat menyembuhkan orang. Suatu ketika di KKR di Kepulauan Sangihe, saya sesuai hikmat roh saya bilang sama 2 orang asisten, 2 orang gembala. Saya bilang kepada 2 orang gembala ini, tolong sediakan 12 kursi plastik. Mereka berdua, walaupun yang satu ini doktor teologi, dia bilang, oke, Kak, siap. Ya siapkan itu, saya bilang, buka satu-satu, buka. Dia sudah susun kan. Saya duduk di kursi satu persatu, masing-masing sekitar 1-2 menit. Baru saya bilang, susun itu. Susun, dia susun. Ketika mulai KKR, saya panggil 12 orang. Silakan Anda yang sakit, saya minta 12 orang. Sakit apa saja. Coba Anda datang ke sini. Saya bilang sama Gembala Sem, buka kursinya. Duduk di kursi-kursi ini. 12 orang itu datang. Satu diantaranya gila. Satu diantaranya itu gila. Mereka duduk. Kemudian saya bicara. Sudah duduk kan? Sudah. Oke, saya bicara sama mereka. Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya khotbah. Sementara saya khotbah, 5 menit setelah mereka duduk, saya langsung cek siapa yang sudah sembuh berdiri. 60% itu langsung berdiri. Saya bilang duduk lagi. 10 menit sementara saya berkhotbah, saya hentikan. Siapa yang sudah sembuh, berdiri dan tinggalkan kursi itu. 12 orang itu langsung berdiri semua. Jadi begini, kita pakai apa saja media untuk menyembuhkan orang, maksudnya Tuhan yang sembuhkan, kita sebagai media, itu untuk memuliakan Tuhan, itu dapat dibenarkan. Tetapi tidak ada misalnya minyak urapan itu yang berkuasa, itu tidak ada, omong kosong. Yang berkuasa, yang maha kuasa Tuhan. Itu cuma sebagai media. Jadi setelah itu semua orang cepat-cepat cari duduk lagi di 12 kursi itu. Dan mereka disembuhkan juga. Nah, ini cuma sebuah contoh. Kalau pengurapan ada dalam diri Anda, apapun Anda lakukan untuk memuliakan Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan menolong dalam konteks iman percaya Anda kepadanya, dan dalam konteks Tuhan harus dimuliakan. Saya kira demikian firman Tuhan kiranya bermanfaat untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dan telah masuk dari nomor telepon. Ya, halo. Ya, shalom, selamat sore. Halo. Halo? Ya, Ibu atau Bapak? Shalom, selamat sore. Ada yang bisa dibantu untuk didoakan? Halo? Ya. Saya sedang sakit stroke sudah 3 tahun ini. Nama saya Damen dari Palangkaraya. Ya, sakit apa bro? Stroke ya, apa? Kanan kiri? Sudah 3 tahun sejak dari tahun 2018 sampai sekarang. Stroke apa, kanan atau kiri? Sebelah kiri. Oke. Kaki, badan saya sebelah kiri. Kaki, tangan?
Iya, sebelah lemah. kiri. Stroke tak bisa gerak. Oke, kanan kakinya. Atau minta orang bantu kalau ada orang situ, pegang dengan tangan kanan kaki Anda, Anda pegang dengan tangan kanan kaki kiri Anda. Sudah? Bisa bro, bisa dengar ini? Halo? 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 Ya, halo Bapak. Ya, halo. Ya, tolong Anda pegang tangan kiri Anda, tangan kanan, dan minta orang bantu saat ini. Mungkin istri Anda di situ, atau anak Anda, pegang dengan tangan kanan kaki kiri Anda. Saya mau berdoa. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jama kekasih-Mu yang punya masalah stroke kiri, baik kaki maupun tangan, jama dan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki ataupun tangan yang bermasalah stroke, sembuh di dalam nama Yesus. Tangan kiri ringan dan kaki kiri ringan, normal, sembuh di dalam nama Yesus. Peredaran darah dan oksigen lancar mengalir di seluruh kaki kiri dan tangan kiri, termasuk di badan kiri. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal baik kaki maupun tangan. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, gimana bro? Coba. Gimana? Ya, halo Bapak. Bagaimana Bapak? Halo? Ya, halo. Halo. Ya bro, gimana? Ya, sudah saya dari menurut perintah Pak Pendeta tadi, saya pegang tangan dan kaki saya yang sebelah kiri yang kena stroke. Iya, ya. Stroke sudah 3 tahun sudah, Pak. Sekarang gimana? Coba dicek. Ya, sudah bisa gerak sedikit jari saya. Sudah bisa gerak. Sekali lagi. Pegang lagi seperti tadi dengan tangan kanan. Sudah? Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jama kekasih-Mu yang stroke di tubuh kirinya, baik di tangan, di kaki, dan juga di badan. Jari-jarinya ringan dan normal. Jari-jarinya pergelangan tangan kiri. Demikian punggung dan tapak tangan kiri. Dan 5 jari tangan kiri. Termasuk bicep, tricep, dan juga punggung. Pundak tangan kiri. Ringan dan juga seluruh badan kiri. Ringan dan kaki kiri. Baik pinggang, pinggul, paha, lutut, betis. Pergelangan kaki, tumit, jari kaki, punggung dan tapak kaki ringan. Peredaran darah lancar. Darah dan oksigen tersuplai sempurna di seluruh tubuh kiri, di badan kiri, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuh, ringan dan normal, terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya bro, tolong dicek. Ya, terputus. Ya, Oke, nanti sebentar hubungi saya lagi bro. Setelah selesai Facebook Live ini, saya akan lanjutkan berdoa. Tuhan memberkati Anda. Ya, telah masuk dari kolom komentar dari Ibu Trivena Sutarti. Setuju Pak Pendeta? Apa? Yang mungkin masalah yang tadi. Tunggu, apa baca lagi? Saya kurang bisa dengar. Dari Ibu Trivena Sutarti, setuju Pak Pendeta? Oke, ya memang kita harus saling mendoakan. Tidak ada yang hebat, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk komentar Anda. Tuhan memberkati Ibu. Dari Ibu Rolinta. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Rolinta, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dari Ibu Sylvia Jen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta selalu. Ya, terima kasih Bu. Tuhan memberkati Anda. Dari Ibu Catherine. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta Lefran, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Catherine, Tuhan memberkati Anda. Dari Saudari Via Seran. Shalom Bapak Pendeta, tolong doakan orang yang telah bawa motor lari
Motornya masih kredit atas nama saya. Tolong doakan biar orangnya cepat bawa motor pulang. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, oke. Sudah lapor polisi atau belum? Kalau memang dibawa lari harus lapor polisi, Bu. Biasanya 1 kali 24 jam. Dilapor, dikasih tahu kan. Kalau memang Anda berharap kembali, angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan Anda, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah dan tolong kekasih-Mu ini berhubungan dengan motor kreditnya. Engkau Tuhan bekerja saat ini dan membuat motor ini kembali dalam nama Yesus. Segala kuasa dan orang yang menahan hamba-Mu hardik dalam nama Yesus. Demikian, kembali motor ini kepada kekasih-Mu Via. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dari Bapak Robert Tamauka. Shalom, selamat sore Pak Lefran. Saya siaran langsung. Saya sedang siaran langsung. Oh iya. Oke, Bro Moritz, terima kasih banyak atas pekerjaan Anda mensuplai itu. Tuhan memberkati Anda. Ya, dari Bu Rolinta lagi. Haleluya, amin. Ya, amin. Dari Ibu Catherine lagi. Haleluya, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati Anda. Ya, dari Bapak Sato Shigeru. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta, selamat melayani. Terima kasih, Bro. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dari akun Italia Adek. Shalom Pak Pendeta, tolong doakan saya. Sakit perut sebelah kanan bawah dan susah buang air besar. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, pegang dengan tangan kanan bagian itu. Pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan, arahkan hati kepada Tuhan. Rilekskan saraf Anda dan juga otot-otot Anda. Buat lemaskan otot-otot Anda dan rilekskan saraf Anda saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini untuk sakit. Di perut kanan bagian bawah, masalah pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Pencernaan normal, BAB lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaan normal di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri di perut kanan bawah sembuh, ringan dan normal saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, dari Anes Malwewan. Shalom Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan juga memberkati Anda. Terima kasih. Ya, dari kolom komentar dari siaran langsung dari kemarin, dari Bapak Muke Kaunan. Mohon doakan saya Bapak Pendeta supaya Tuhan berikan saya hikmat dan pengetahuan karena otak saya terkadang kurang tanggap dan pendengaran saya kurang jelas. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta. Dari Martinus Limone, Kupang, NTT. Ya. Jadi 2 orang itu. Oh ya. Anda pegang ubun-ubun Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan tolong berkati agar otaknya normal, saraf-sarafnya normal, dan juga mengalami pembaruan dalam saraf dan otak, termasuk daya ingatnya membaik dan normal, juga mengalami perubahan peningkatan dalam kecerdasan. Dalam nama Yesus, berkati ia. Demikian, pegang telinga kanan Anda dan kiri Anda dengan tangan Anda. Dalam nama Yesus, Engkau jamah telinganya, pendengarannya yang kurang baik jamah dan sembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, pendengaran yang kurang baik Engkau buat sempurna saat ini dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari kolom komentar dari
postingan siaran langsung kemarin dari Ibu Sopina Cinta. Pak Pendeta, mohon doa sama suami saya Dame Sampang Las Niroha si Hotang dari Ikatan Roh Jahat. Sepertinya tadi ini saya sudah berdoa langsung. Saya sepertinya sudah berdoa ini langsung kalau saya tidak salah ingat ya. Tapi tidak apa-apa. Anda telah membacanya, saya berdoa lagi. Dalam nama Yesus engkau jama, kekasihmu ini yang terikat dengan roh jahat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan roh jahat dilepaskan di dalam nama Yesus. Arayahimya sana wa sahilahimma sadaya. Iyakumina sahidilahimma sakalakayada. Engkau jama, lepaskan suaminya dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan dari kolom komentar yang belum sempat dibacakan dari siaran langsung kemarin dari Ibu Neti Roti. Mohon tumpangan doa buat kakak saya Serti Roti di Sarmi, Papua. Supaya disembuhkan dari sakit hipertensi dan asam urat kolesterol. Ya, Ibu, di YouTube saya ada doa itu, hipertensi dan kolesterol tinggi. Ada di YouTube saya, jadi tolong dibuka. Dibuka dan didengar ulang-ulang, bilang sama kakak Anda yang di Papua. Dengar ulang-ulang itu dan ikuti petunjuk sampai dia sembuh tuntas dari hipertensi dan kolesterol tinggi. Kemudian jangan lupa subscribe YouTube saya. Tolong Anda arahkan tangan kanan Anda ke Papua kepada kakak Anda. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus engkau jamah kekasihmu ini, yaitu untuk urusan hipertensi dan kolesterol tinggi. Jamah dan sembuhkan saat ini. Kolesterol darah turun dan normal. Turun dan normal. Turun dan normal di dalam nama Yesus. Turun dan normal di dalam nama Yesus. Demikian hipertensi sembuh di dalam nama Yesus. Tekanan darah normal. Tekanan darah normal sembuh. Ringan dan normal, demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, masih dari kolom komentar kemarin yang belum disempat dibacakan di siaran langsung dari Bapak Meki Akli, minta dukungan doa untuk istri saya yang sakit. Ya, saya tidak tahu istri Anda sakitnya sakit apa. Lain kali, bro. Yang jelas itu maksudnya perinci sakitnya apa. Misalnya seperti tadi, hipertensi, kolesterol tinggi, atau sakit jantung, atau demam, atau panas. Itu diperinci lagi. Arahkan tangan kanan Anda atau pegang. Kalau istri Anda di samping Anda, pegang bagian yang sakit di tubuhnya dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jamah kekasihmu ini dan sembuhkan ia dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan ia dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masih dari kolom komentar yang belum sempat dibacakan kemarin dari Bapak Reynold Sibi. Bapak Pendeta, Tuhan Yesus Kristus berkati Bapak Pendeta, Bapak pelayanannya. Tolong doakan Bapak saya yang sedang sakit di perut sebelah kiri yang mengakibatkan jalan lagi dan saja di tempat ke arah kelumpuhan. Terima kasih Bapak untuk doanya. Berkat. Ya, pegang kiri Anda. Arahkan hati kepada Tuhan. Masih dari kolom komentar yang dari kemarin dari akun Yo Juwadi. Pak Yohanes Juwadi Karanganyar Solo stroke 7. Yesus. BAB lancar dan normal dan rasa tidak enak, tidak nyaman di tubuh hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masih dari kolom komentar kemarin yang belum sempat dibacakan dari Ibu Yunia Sianta. Shalom, malam. Pak Pendeta, mohon doakan saya saat ini sakit
asam lemak, asam lemak tinggi dan gula darah tinggi juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang pankreas Anda dengan tangan kanan. Pegang pankreas Anda dengan tangan kanan. Seperti ini, pankreas itu ada di antara pusar dan ulu hati, di tengah agak ke kiri. Jadi tangan kanan Anda seperti ini, pegang dengan tangan kanan seperti ini. Jadi dari tengah ke arah kiri. Di dalam nama Yesus engkau jamah, buat pankreas yang rusak sembuh menghasilkan insulin. Dan buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Pankreas yang rusak sembuh, menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Asam lemak normal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus sembuh, ringan dan normal, demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, masih dari kolom komentar kemarin dari Ibu Derliana Simuru. Pak Pendeta, tolong doakan saya sekarang sakit lambung saya, bagian dada dan perut masih sakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang lambung Anda sampai ke dada dengan tangan kanan, atau lambung Anda pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan engkau jamah kekasih-Mu berhubungan dengan asam lambung, gas dan asam keluar. Sakit di dada, di paru-paru sembuh ringan, tekanan gas dan asam ke arah dada, paru-paru sembuh, ringan dan normal, di dalam nama Yesus, sembuh, ringan dan normal, gas dan asam yang berlebihan keluar, lambung normal, dada, dan paru-paru ringan dan normal, demikian terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, masih dari kolom komentar kemarin dari Pauliani. Pak Pendeta, tolong doakan mama saya Florentina Daud sedang sakit lambung. Mama saya sakitnya di ulu hati. Susah bernafas, sering merasakan panas di dada, belakang, leher, naik di kepala. Seperti nasi mendidih. Susah tidur, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pegang dengan tangan kanan bagian ulu hati. Di dalam nama Yesus engkau jamah kekasih-Mu yang sakit. Asam lambung jamah. Gas dan asam keluar. Demikian tekanan ke dada, ke paru-paru sembuh. Sesak nafas hilang. Pernafasan longgar leluasa. Dan juga sakit di kepala hilang. Sembuh. Panas hilang. Sembuh. Ringan dan normal, demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, dari akun Ago Alce, tolong doakan penyakit kulit, sakit pinggang buat kekasih saya. Sakit kulit, Anda boleh ikuti yang di YouTube saya, itu ada doa air putih untuk kesembuhan. Ikuti, sediakan air seperti petunjuk, air mineral 1,5 liter kalau boleh. Pegang dengan tangan kanan, ikuti doa ini kurang lebih 8 menit. Setelah itu kocok dengan tangan kanan air itu selama 1 menit. Baru dibasahkan semua ke bagian kulit. Dibasahkan semua ke bagian kulit. Lakukan berulang-ulang sampai kulit Anda bersih. Sampai kulit Anda bersih dan gatal-gatalnya hilang. Tolong dilakukan dengan iman. Nah, sekarang pegang. Pegang bagian bawah ke arah perut. Tuhan Yesus engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia. Buat fungsi liver normal dan gatal-gatal di tubuh hilang. Gatal-gatal di tubuh hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Gatal-gatal alergi hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Dan juga sakit pinggang hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, telah masuk dari kolom komentar di siaran langsung sekarang dari Kraus Karim. Shalom, selamat sore Pak Pendeta, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan juga memberkati Anda. Dari Ibu Samar Ramba Palungan. Shalom Pak Pendeta, tolong berdoa untuk Bapak LTTS Palungan yang sakit tumor lidah dan kalau malam susah tidur. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, saya tadi sudah berjanji kepada Ibu. Saya akan telepon lagi setelah selesai siaran langsung ini. Nanti saja sebentar,
karena ini hubungannya kanker di lidah. Sebentar itu, seperti yang saya katakan tadi, tolong Anda sediakan bahan itu, dan kita akan lanjutkan berdoa setelah selesai siaran langsung ini. Terima kasih Ibu Camat. Ya, dari akun Wahyuni, Shalom Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Dari akun Italia Adek, amin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Dan dari Ibu Sylvia Kaung, Shalom Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom juga, Tuhan memberkati Anda, Bu. Ya, dan dari Bapak Abuy, Shalom Pak Pendeta, doakan saya sembuh dari tipes dan ginjal. Wah, Bro Abuy, kenapa sekarang jadi ginjal? Anda kan hanya terima saja dengan iman. Prosedur sudah dilakukan dengan benar, obat Anda sudah benar, dan juga telah Anda imani. Kalau Anda percaya sesuatu, jangan pernah Anda ragu. Kalau Anda sudah berpikir dan sudah percaya Anda sembuh sesuai dengan tanda-tanda yang ada, maka Anda pegang itu. Anda pegang itu hingga bisa tuntas dan normal. Nah, saya kira Anda pegang saja ginjal Anda dengan tangan kanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Abuy dan sembuhkan ia dari sakit di ginjal dan juga masalah tipes, sembuh dan normal tuntas. Berkati ia dengan roh iman agar ia menerima dengan iman dan percaya kepada Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan ia sembuh ringan dan normal. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masuk dari layanan telepon WhatsApp. Ya, halo. Halo. Ya. Iya Pak, ya halo. Ya, gimana? Apa yang dapat saya bantu? Mohon doakan. Saya sedang sakit stroke. Sudah 3 tahun ini saya menderita sakit stroke. Ya, dengan siapa ini? Ini nama saya Dalem dari Palangkaraya. Yang tadi saya kan sudah bilang selesai siaran langsung kita lanjutkan kan? Kita lanjutkan. Iya. Sekarang yang tadi yang doa terakhir gimana perkembangannya? Jari saya sudah bisa saya gerak-gerakkan lagi Pak. Iya. Ya, oke. Nanti sebentar setelah siaran langsung, habis saya telepon yang di ini, Anda saya telepon. Anda juga akan saya telepon. Setelah saya selesai untuk yang di Toraja Utara itu, yang Bapak Luther, saya akan telepon Anda. Oke, Anda stand by. Iya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Pendeta. Iya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat kolom komentar dan juga bisa juga di via WhatsApp yang nomornya tertera di ponsel HP dari Android dari Bapak Ibu saudara-saudari. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit baik dia asam urat, asam lambung, hipertensi, jantung, kolesterol, atau yang terikat dengan roh jahat, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS Lefran Takumansang. Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta, dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa tersebut
yang sudah disebutkan tadi. Dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang hanya mengimaninya, maka kuasa Tuhan tak terbatas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta dan like, komen, dan membagikannya kepada orang lain supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan telah masuk dari kolom komentar dari Bapak Iwan. Shalom Pak Pendeta, doakan istri saya yang tangannya sakit dan gatal berair. Ya, dengan kesembuhan. Sembuhkan ia dan juga masalah tangan ini berair engkau jamah dan sembuhkan. Energi negatif dan jahat keluar daripadanya dalam tangannya kering dan tidak berair, sembuh. Ringan dan normal. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dari akun Anes Malewan, Shalom Bapak Pendeta, saya minta dukungan doa dari Bapak Pendeta tentang oma saya sedang menderita kaki tidak bisa berjalan karena sakit lututnya. Oh ya, oke. Bantu pegang dengan tangan kanan lututnya itu. Lutut dari oma Anda bantu pegang dengan tangan kanan. Rapatkan saja kedua kaki dan lutut itu pegang dengan tangan kanan seperti Anda pegang itu dan relax. Relax. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus engkau jamah kekasihmu yang punya masalah lutut, masalah di lutut, masalah di kaki, rasa sakit hilang, dan kakinya ringan normal, berjalan sempurna dalam nama Yesus. Sakit di lutut hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Silvia Kaung. Pak Pendeta, doakan saya, perut saya sakit di perut dan susah buang air besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang perut Anda dengan tangan kanan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus engkau jamah perutnya. Jamah dan buat pencernaan normal, rasa sakit dan nyeri hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal dalam nama Yesus. Sakitnya hilang dan juga pencernaan normal, BAB lancar. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Hirma Lopo. Tolong doakan saya karena belum dapat keturunan dan telapak kaki sakit. Ya, pegang bagian rahim Anda dengan tangan kanan. Atau terserah, pegang juga tapak kaki boleh. Rapatkan kedua tapak kaki, pegang dengan tangan kanan. Dalam nama Yesus engkau jamah kekasih berhubungan dengan tapak kaki yang sakit. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Radang, rasa sakit di tapak kaki hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Tapak kaki ringan dan tidak sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Sekarang pegang rahim Anda dengan tangan kanan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah rahimnya dan buat rahimnya mendapatkan anak. Segala masalah yang menyebabkan rahimnya ini bermasalah engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan, dan beri ia mujizat untuk mendapatkan anak di dalam nama Yesus. Beri ia mujizat untuk mendapatkan anak di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Henry Tan. Shalom Pak Pendeta, saya ada sakit ambeien sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun. Kalau terlalu makan pedas, perut saya rasanya sakit. Ya, pegang dari luar dengan tangan kanan. Anda juga yang ambeien, baik ambeien itu dia keluar maupun yang dalam, terjadi pendarahan saat Anda BAB, Anda boleh pegang dari luar dengan tangan kanan. Yesus, jamah alirkan kuasa-Mu, engkau jamah Henry dan setiap kekasih-Mu yang punya masalah. Ambeien engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ambeien masuk dan normal kembali. Pendarahan berhenti di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah, sembuhkan kekasih-Mu Henry dan setiap kekasih-Mu yang punya masalah ambeien. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ambeien sembuh. Hemoroid keluar. Hemoroid keluar di dalam nama Yesus.
hemoroid keluar dalam nama Yesus. Ambeien wasir sembuh, bahkan ambeien dalam sembuh. Demikian pendarahan berhenti di dalam nama Yesus. Dan yang sudah masuk, yang sudah normal tidak boleh keluar lagi. Demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, dari Ibu Pita Grace. Shalom Pak Pendeta, doakan saya masih sakit kepala. Ya, pegang kepala Anda yang sakit dengan tangan kanan. Dalam nama Yesus engkau jama. Kekasihmu ini yang sakit kepala. Rasa sakit dan nyeri di kepala hilang. Rasa sakit dan nyeri di kepala hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, dari Ibu Hetin Taf. Shalom Pak Pendeta, tolong doakan aku, kepala aku sangat sakit sekali. Pegang dengan tangan kanan kepalanya yang sakit. Anda juga yang sakit kepala. Pegang dengan tangan kanan kepala Anda yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau jama kepala yang sakit. Jama kepala yang sakit. Jama dan sembuhkan dalam nama Yesus. Rasa sakit nyeri hilang. Bahkan kepala yang pusing sembuhkan. Rasa pusing dan pening hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Ibu, Anda boleh masuk di YouTube saya. Ikuti doa untuk masalah migrain dan semua jenis sakit penyakit di kepala. Termasuk tumor di otak. Jadi ada yang doa itu ada di YouTube saya. Anda buka dan lihat itu, ikuti berulang-ulang sampai, kalau misalnya Anda kumat, ikuti itu berulang-ulang sampai sakit kepala Anda hilang. Ya, jangan lupa subscribe YouTube saya. Tuhan memberkati. Ya, dari Bapak Fileti. Shalom Pak Pendeta, doakan saya dalam saya derita penyakit kaki dan tangan saya berkeringat terus dan sering mimisan. Sakit kaki, oke, pegang dengan tangan kanan kakinya yang sakit. Dalam nama Yesus engkau jama kaki yang sakit, jama dan sembuhkan. Jama dan sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Rasa sakit di kaki hilang. Rasa sakit di kaki hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang pegang bagian hidung Anda, kantung hidung ke atas. Pegang dengan tangan kanan. Engkau jama dan sembuhkan ia dari mimisan. Jama dan sembuhkan ia dari mimisan di dalam nama Yesus. Jama dan sembuhkan ia dari mimisan di dalam nama Yesus. Dan semua sakit penyakit di tubuhnya keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, apa yang mau didoakan, Bro? Apa yang mau didoakan? Ini tangan sebelah dengan stroke. Oke, pegang dengan tangan kanan. Iya. Kalau ada di situ orang lain, Iya. pegang kaki Anda dengan tangan kanan yang stroke, kaki kiri. Tangan kiri Anda pegang saja dengan tangan kanan Anda. Sudah? Iya, siap. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus engkau jama kekasihmu ini. Sembuhkan ia dari stroke kiri di dalam nama Yesus. Sembuhkan ia dari stroke kiri di dalam nama Yesus. Jama dan sembuhkan ia dari stroke kiri di dalam nama Yesus. Tangan kiri, jari, punggung tangan, tapak tangan, pergelangan tangan, otot bisep, siku, otot tricep dan juga punggung tangan kiri, pundak tangan kiri,
dan tubuh kiri, termasuk juga kaki kiri, pinggang, pinggul, paha, lutut, betis, sampai pergelangan kaki, mata kaki, tumit, jari kaki, demikian tapak dan punggung kaki kiri, ringan dan normal dalam nama Yesus. Suplai darah oksigen lancar di seluruh tubuh kiri, di tangan, di pundak, di bagian kaki, berjalan lancar. Suplai oksigen darah lancar mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, bro. Bagaimana? Tolong dicek. Ini cerita. Karena merasakan. Tolong dicek. Belum. Ya, Iya, gimana? Bapak. Gimana? Belum ada rasanya, Bapak. Coba Anda angkat tangan kanan. Saya mau cek lagi ya. Angkat tangan kanan Anda. Saya mau isi energinya, kuasanya di situ. Saya mau lihat bisa masuk atau tidak. Iya, Bapak. Angkat tangan kanan Anda. Dalam nama Yesus engkau jamah tangan kanannya. Alirkan kuasamu, urapanmu saat ini. Masuk ke tapak tangan kanan dalam nama Yesus. Ardayalah himia sadaya. Di dalam nama Yesus masuk. Urapanmu, kuasamu, api rohmu masuk. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Ya, tolong dicek tangan kanannya bagaimana? Ini yang kiri yang apa itu, Bapak? Yang tidak gerak itu. Tunggu. Saya tanya di tapak tangan kanan Anda rasa apa sekarang? Saat didoakan rasa apa? Dingin, Bapak. Brur, tangannya Brur, bukan tangannya istri Brur. Brur punya tangan. Saya, kalau saya punya tangan belum merasa apa, Bapak. Ya, jadi begini. Energinya tidak masuk, Brur. Kuasa tidak bisa masuk dalam tubuh Anda. Ini masalahnya. Jadi coba Anda masuk di YouTube saya, buka doa air putih untuk kesembuhan dan basahkan tubuh Anda itu dengan air ini. Basahkan 5-10 menit itu digosok. Bantu gosok dengan tangan kanan seluruh tubuh Anda, termasuk dan terutama yang kiri. Baru kemudian saya telepon Anda. Kalau sudah Anda kirim pesan, sudah. Nanti saya telepon Anda. Mudah-mudahan sebentar sudah dan saya bisa hubungi Anda. Saya kira demikian. Jangan lupa lakukan pendamaian. Lakukan pendamaian, minta belas kasihan Tuhan. Ya, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, memang biasanya dalam berdoa orang yang sakit dan bermasalah, dalam saya sudah hitung itu dalam 100-200 orang, biasanya ada juga 1-2 orang yang punya problem itu, kuasa itu tidak bisa masuk dalam tubuhnya. Jadi ada kalanya kalau memang saya berdoa dan tidak ada reaksi pada orang, saya biasa tes angkat tangan kanan dan saya doakan. Kalau memang tidak ada rasa apa-apa, berarti memang kuasa tidak bisa masuk. Penyebabnya satu, orang itu sarafnya bermasalah karena terikat dengan obat. Biasanya saya mendoakan orang ayat epilepsi, kalau sudah sering dan tergantung dengan obat, biasanya kuasa sulit untuk masuk. Yang kedua, orang yang biasa, yang alkoholik, dan biasa juga pecandu obat-obat keras itu, termasuk jenis-jenis narkoba, biasanya juga energinya itu kuasa sulit untuk masuk. Kemudian mereka yang memegang ilmu-ilmu tertentu, biasanya itu juga kuasa sulit untuk tembus. Biasanya itu. Kemudian ada jenis kutukan yang sudah lama dan sulit dibuka. Itu saya pernah alami. Ada orang yang kerasukan roh jahat itu, saya juga bingung. Energi itu seperti masuk tetapi tidak masuk. Dan yang lain itu penyebabnya adalah satu, dosa yang serius dilakukan orang dan itu mengakibatkan dia memang energinya tidak bisa masuk. Karena ini kan roh Tuhan. Ada orang-orang yang melakukan dosa yang fatal itu dan memang energi juga tidak bisa masuk. Nah, itu pengalaman saya. Pengalaman saya dalam berdoa orang biasa ada dalam 100-200 orang itu biasa ada 1-2 yang punya masalah itu. Energi tidak bisa masuk. Jadi bro yang di Nusa Tenggara tadi, tolong berdamai dengan Tuhan dan lakukan prosedur itu dalam doa air putih. Kemudian
dibasahkan di seluruh tubuh. Untuk membuka meterainya, basahkan seluruh tubuh. Ada juga orang, saya ingat di wilayah ini, dia kanker payudara, tumor, kanker payudara. Saya berdoa, energi tidak bisa masuk, saya bingung. Kemudian saya bilang sama ibu ini, tolong ambil air, saya berdoa. Dan kemudian basahkan bagian payudara ibu yang ada tumor kansernya itu, basahkan. Setelah dia basahkan, saya berdoa dan energi masuk. Bisa masuk. Bisa menjamah benjolannya dan benjolan itu susut. Nah, saya kira demikian untuk diperhatikan. Terima kasih. Ya, dari Ibu Ramiana Ina. Shalom Bapak Gembala, Bapak tolong doakan saya. Saya pun perut sakit. Pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit itu. Di dalam nama Yesus engkau jamah kekasihmu yang sakit bagian perut bawah. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ususnya naik dan normal, demikian sakit perut hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri di perut bagian bawah, sembuh di dalam nama Yesus. Hilang sakitnya. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masuk dari pesan messenger. Dari Shalom Bapak Pendeta Takumansang, tolong doakan anak saya sakit perut. Dari Bapak Simonesi di kota Kupang, NTT, Timur, Indonesia. Ya, pegang bagian perut yang sakit dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan bagian perut yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan engkau jamah dan sembuhkan bagian perut yang sakit dari anak kekasihmu ini di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan. Rasa sakit perut hilang, sembuh, ringan dan normal dan tidak sakit lagi perutnya. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Anda yang sudah didoakan tadi, karena ini satu arah, saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda sekarang. Jadi tolong kalau yang sudah sembuh, atau juga Anda belum sembuh, Anda boleh kirim pesan agar ini jelas. Terima kasih. Ya, dan masuk dari pesan WhatsApp dari Ibu Lamiria. Nama saya Lamiria, tinggal Sumut Binjai. Mohon dukungan doanya supaya saya tetap kuat dalam menghadapi tantangan. Ya, dengan demikian Anda harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Anda bisa ditolong Tuhan dalam keadaan yang lemah seperti apapun juga. Pegang jantung Anda dengan tangan kanan, kita berdoa. Tuhan Yesus engkau jamah kekasihmu dan tolong ia, beri kekuatan, juga beri ia damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Kekuatan di hati batinnya, kekuatan pada jiwanya dalam nama Yesus. Berkati ia dengan roh yang kuat di dalam nama Yesus. Dan segala halangan, hambatan, rintangan dalam hidupnya, termasuk kuasa jahat ini aku perintahkannya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia hipertensi, asam urat, asma, atau penyakit paru-paru, penyakit kanker, atau segala jenis sakit penyakit apapun juga itu, Bapak Ibu atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta dengan nama channel YouTube Lefran Takumansang, atau juga bisa PS.Lefran Takumansang. Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta, dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh melihat doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dengan Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti dari doa-doa di YouTube dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya, karena kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta,
dan like, komen, dan membagikannya kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saksian dari Ibu Ramiana Ina. Bapak, puji Tuhan saya sudah tidak rasa sakit lagi. Saya langsung keringat. Ya. Yang menyembuhkan ibu Tuhan Yesus. Jadi berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan ibu. Terima kasih. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi langsung nomor WhatsApp-nya Bapak Pendeta Lefranta Kumansang sekaligus nomor telepon dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang yang nomornya tertera di ponsel HP Android dari Bapak Ibu saudara-saudari, atau bisa juga di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor telepon WhatsApp yang telah disebutkan tadi, yang nanti akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan kita berjumpa lagi di minggu depan di hari Sabtu dan Minggu di jam 16.30 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Anda yang sakit, apapun itu, pegang dengan tangan kanan saat ini. Yang stroke kiri atau stroke kanan, pegang dengan tangan kanan. Minta orang di sekitar Anda bantu Anda, pegang. Baik tangan maupun kaki Anda. Saat ini juga Anda yang punya masalah tumor cancer, pegang dengan tangan kanan. Anda yang punya masalah apapun juga, paru-paru, masalah usus lambung, asam lambung. Anda juga punya masalah ginjal, lever. Anda punya masalah sakit penyakit di kepala, di mata, di telinga. Mungkin Anda tuli atau pendengaran kurang baik. Pegang dengan tangan kanan telinga Anda, atau pegang dengan kiri kanan tangan Anda, ditutup lubang telinga Anda. Anda juga yang punya masalah apapun juga, pegang dengan tangan kanan. Sakit penyakit Anda jika ada di beberapa titik, pegang satu titik saja dan imani semua titik di tubuh Anda yang sakit telah terpegang dengan tangan kanan Anda. Ya Tuhan, Engkau jamah dan tolong kekasih-kekasih-Mu ini. Ya Yesus, jamah dan tolong sembuhkan mereka yang sakit. Ya himyasana wa syahila wardahama ya humyasana kamayana wa syama'atana ya lagima sagaya lagima asana ya hiya masyahibillahi ma yahuwe asadaya ya narabaya lama shibaye masana Yahweh asaraye mazadabaya lagayana yardena yalabashima yaye iraye namaje maye. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan sakit penyakit dari kekasih-kekasih di dalam nama Yesus. Ya syaimiana raya labashima wasya allahumma zanaga mahumma sagaya diana maya imyasana wasya kuminata. Engkau jamah dan sembuhkan, lepaskan yang sakit karena roh jahat, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yardaya labashima ya ibilahima sandalagaya wardayana wasyaimiasana. Engkau jamah sembuhkan yang sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar di dalam nama Yesus. Penyakit keluar dari seluruh tubuh mereka di dalam nama Yesus. Isalayahimiyasana wardana yalahibilahim ayana rabaya wa syahimiyana rahibilahim akayada narde anda sama isanaya sadaya. Di dalam nama Yesus Engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman saat ini di dalam nama Yesus. Terima pelepasan Anda saat ini di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Yardana yalabaya rabila ima sadaya kuaraya ima azana wa syahibila ima yadana yala ima sanaya wa in azana umma gaya hibila ima ansanayahim. Engkau jamah dan sembuhkan. Anda yang bermasalah apapun juga, angkat tangan kanan Anda.
Engkau jamah mereka yang bermasalah, yang butuh pekerjaan Engkau beri pekerjaan, yang butuh pertolongan-Mu Tuhan beri pertolongan, yang punya masalah keluarga Engkau jamah dan tolong. Keretakan-keretakan dirajut kembali, disambung, diripet kembali di dalam nama Yesus. Ya ilahi mazana wa shibilayahi mazana wa sahibilahim. Yehima sana wa ilahumma zagayalahim masandaya. Engkau jama dan tolong mereka yang bermasalah. Engkau jama dan tolong Tuhan. Yang butuh kemujuran keberuntungan daripadamu berilah. Yang Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang bermasalah Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Demikian Engkau jamah mereka Tuhan. Masalah apapun juga, jamah dan tolong. Masalah usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan. Beri kemujuran keberuntungan dan rezeki daripadamu. Di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa yang menghalangi, menghambat merintang usaha pekerjaan mereka, Hamba-Mu tolak. Di dalam nama Yesus. Ya hilahan sanala kumina sadaya wa syahilai masandana ya lagaya rahibilahim. Demikian Hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan ini. Hormat, pujian, kemuliaan hanya Engkau, bagi Engkau Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mengerjakan saat ini menurut kuat kuasa Roh Kudus segala sesuatu yang ditetapkan dari tempat maha tinggi terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.